Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Angel Inola Putri dengan NIM 23531042. Dan di video kali ini saya akan membahas sistem pendidikan Islam di Turki, sebagian dari UAS mata kuliah perbandingan pendidikan Islam. Yuk kita mulai dengan melihat gambaran umum negara Turki. Yang pertama, gambaran umum negara Turki. Turki adalah negara yang terletak di kawasan Eurasia, yaitu antara benua Asia dan Eropa, yang dimana ibu kotanya adalah Ankara, dan kota terbesarnya adalah Istanbul. Turki memiliki sejarah panjang yang kaya akan peradaban, dari masa Bizantium, Kekaisaran Romawi Timur, hingga masa kejayaan Kekhalifahan Utsmaniyah. Secara sosial budaya, Turki dikenal sebagai negara sekuler, meskipun mayoritas penduduknya adalah Muslim. Budaya Turki merupakan perpaduan antara tradisi Islam, warisan Ottoman, dan pengaruh Barat yang kuat. Yang kedua, sejarah perkembangan pendidikan Islam di Turki. Pendidikan Islam di Turki sudah berkembang sejak zaman Khalifah Utsmaniyah, dengan berdirinya banyak madrasah, pesantren, dan lembaga keagamaan. Namun, sejak masa Mustafa Kemal Atatürk, pendidikan Islam mengalami tantangan besar. Pada tahun 1924, sistem pendidikan Islam mulai direformasi, di mana madrasah ditutup dan digantikan oleh sekolah umum yang bersifat sekuler. Baru pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, pendidikan Islam kembali mendapatkan tempat melalui sekolah Imam Khatib dan peningkatan kebijakan pro-Islam dari partai politik ke haluan Islam moderat. 3. Struktur dan jenjang pendidikan di Turki. Sistem pendidikan di Turki terdiri atas 4 jenjang utama. Yang pertama, pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan menengah pertama. Yang ketiga, pendidikan menengah atas. Dan yang keempat, pendidikan tinggi. Untuk pendidikan Islam, terdapat Imam Khatib Schools yaitu sekolah menengah berbasis agama Islam yang mengajarkan kurikulum umum sekaligus pendidikan agama secara intensif. Yang keempat, kurikulum dan metode pembelajaran. Di sekolah umum, kurikulum diatur oleh Kementerian Pendidikan Nasional Turki dan bersifat sekuler. Namun, di sekolah Imam Khatib, siswa juga mempelajari ilmu tafsir Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, dan sejarah Islam. Metode pembelajaran di Turki cenderung berbasis pada ceramah, diskusi, hafalan, serta pendekatan kontekstual, terutama di lembaga keagamaan dan universitas Islam. Yang kelima, regulasi pemerintah terhadap pendidikan Islam. Pemerintah Turki mengatur pendidikan melalui Kementerian Pendidikan Nasional atau MEB. Pendidikan agama Islam diatur secara ketat di bawah sistem sekuler, namun diberikan ruang melalui mata pelajaran agama wajib dan pendirian sekolah Imam Khatib. Selain itu, pemerintah mendukung pendidikan tinggi Islam melalui universitas seperti Universitas Ankara, Divinity Faculty, dan Universitas Marmara. Yang keenam, lembaga pendidikan Islam terkenal. Beberapa lembaga pendidikan Islam terkenal di Turki antara lain: yang pertama, Sekolah Imam Khatib; yang kedua, Fakultas Ilahiyat atau ilmu keislaman di berbagai universitas; yang ketiga, yaitu lembaga pelatihan imam dan dai yang dikelola oleh Direktorat Urusan Agama. Lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam mendidik tokoh-tokoh agama Islam yang moderat dan berwawasan luas. Yang ketujuh, tantangan dan perkembangan pendidikan Islam di era modern. Pendidikan Islam di Turki menghadapi tantangan besar di tengah arus sekularisme dan modernisasi. Isu seperti: pertama, ketidakseimbangan kurikulum agama
dan kurikulum umum. Yang kedua, pengaruh ideologi ekstrim. Yang ketiga, tuntunan globalisasi pendidikan. Namun, seiring waktu, pendidikan Islam di Turki terus berkembang dengan yang pertama, integrasi teknologi digital. Yang kedua, program pertukaran mahasiswa ke negara-negara lain. Yang ketiga, pendekatan moderat dalam tafsir dan pengajaran Islam. Hal ini menjadi modal penting dalam membentuk generasi muda Muslim Turki yang toleran, moderat, dan berakhlak. Sebagai negara yang memiliki sejarah Islam yang panjang namun juga identitas sekuler yang kuat, Turki menjadi contoh menarik dalam melihat dinamika pendidikan Islam di era modern. Semoga penjelasan ini bisa memberikan wawasan baru tentang sistem pendidikan Islam di Turki, khususnya dalam konteks perbandingan global. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.